Hai, pertama-tama perkenalkan saya Tara sebagai host hari ini. Hari ini kita nggak CNS dulu. Hari ini kita ada di segmen LPG, Layanan Psikolog BNN GOX. Kali ini GOX dulu ya guys. Ya, hari ini bertepatan pada 10 Oktober 2024. Kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, tapi sekarang aku di sini nggak sendirian. Aku bakal ngomong panjang, bakal nanya panjang urusanku mungkin temanku atau bahkan yang lagi terjadi di dunia ini bersama Mbak Baik Sophia Iswari Azizah, Magister Psikologi. Benar atau nggak Mbak? Betul banget. Jadi pertama-tama kita nggak usah yang berat-berat dulu, kita ringan-ringan dulu. Pertanyaan pertama, Mbak Sophia, kenapa tertarik sama dunia psikolog? Kenapa ya? Ini sebenarnya kalau ceritanya tuh panjang ya kayak gitu. Tapi disingkat aja karena nanti kalau panjang kayaknya sampai besok ya selesainya. Cerita pribadi soalnya. Awalnya dulu sebenarnya dari kecil terdoktrin untuk masuk kedokteran. Kedokteran dulu kan? Iya. Oke, Dan ketika SMA kayak gitu, ketika SMA masih tuh pengen ambil kedokteran. Nah setelah kelas 2 SMA menjelang kelas 3 kayaknya saya nggak pengen deh nih lanjut di kedokteran karena udah riset juga bagaimana proses pendidikannya yang cukup panjang ya kayak gitu. Bagaimana proses kuliahnya dan lain-lain, akhirnya memutuskan kayaknya enggak deh. Dan kebetulan waktu SMA juga saya itu ikut Olimpiade Komputer. Kecilnya pengen kedokteran. Olimpiade komputer agak miring ya Mbak ya. Betul, jauh beda ya. Tapi dua-duanya hobi, dua-duanya suka gitu. Suka. Sebenarnya kalau komputer kan emang suka tuh dari kecil, nggak dari kecil, dari semenjak awal remaja mulai mengenal teknologi ya kayak gitu. Nah sejak itu ikut Olimpiade lah dari sekolah kayak gitu sampai ke provinsi, OSN di provinsi juga. Alhamdulillahnya kayak gitu dapat juara. Nah setelah saat itu kebingungan lah nih, ada krisis identitas remaja ceritanya. Itu umur berapa Mbak? Umur 16 sampai 17 tahun lah kayak gitu. Terus merasa krisis. Puncak kita puber ya. Iya, identitas nih. Kira-kira saya mau ambil apa ya besok jurusan kayak gitu. Diskusilah sama orang tua, waktu itu sama ayah diskusinya. Karena ayah tahu saya ikut namanya Dewan Anak Mataram. You know kayak gitu. Itu dia di bawah naungan LPA Kota Mataram. Nah di sana ayah kayak ngomong kayak gitu, kenapa nggak coba ambil psikologi aja? Pencetus pertama ke Mbak Sophia kalau ada lo dunia psikologi. Betul, yang sebelumnya kayak apa tuh psikologi kayak gitu. Sama kayak kita semua ya, awam-awamnya berarti ya. Iya, sama kok kayak gitu kan. Jadi kayak yang saya cari tahu, searching, browsing, kayaknya seru iya kayak gitu kan. Relate juga sama yang dilakuin di Dewan Anak, menangani kasus-kasus anak dan lain-lain. Akhirnya ambillah psikologi. Turns out berarti dari advice sang ayah, akhirnya memilih untuk psikologi. Betul banget. The question is, kan awalnya lihat proses kedokteran segala macam kan berat kan. And then turns out dari ayah bilang kenapa nggak ini karena emang sejurus sama yang organisasi Mbak. Sama nggak beratnya? Sebenarnya kalau kita I know something, I know little bit. Serius, aku tahu sedikit karena punya teman juga yang psikolog yang masih kuliah sekarang gitu. Kalau dibilang berat, kayaknya semua jurusan berat ya, kayak gitu. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, kayak gitu. Semua sama. Bahkan permasalahan di setiap individu juga semua sama berat, kayak gitu. Mungkin ketika waktu S1 kayak gitu, kalau dibilang berat ya pasti berat. Tapi dibilang mudah juga, bisa dibilang mudah juga. Karena ya kompleks lagi, karena kita kalau ilmu psikologi kan ilmu yang mempelajari tentang manusia kayak gitu. Jadi sangat continue sekali harus belajarnya, bahkan sampai sekarang walaupun udah gelarnya psikolog kayak gitu. Magister. Tetap harus belajar, jadi nggak akan ada stopnya belajar. Bahkan kita masih ikut sertifikasi atau kelas-kelas pelatihan. Jadi kalau waktu S1 sih masih oke, fun-fun aja. Nah mulai masuk S2 dan profesi tuh, itu deh yang mulai tuh. Tapi worth it dong? Ya. Bersyukur ya kita ya. Itu dari background Mbak Sophia. Nextnya berapa lama udah di Rumah Sakit Siloam buka klinis?
Kebetulan kalau di Rumah Sakit Siloam kan ada beberapa psikolog kayak gitu. Kebetulan saya baru join 1 bulan terakhir ini di Siloam, dan sebelumnya memang di Lombok juga ada tempat naungan, jadi nggak di Siloam aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Berarti udah dapat kita bisa bilang udah dapat 2 jenis pasien yang berdasarkan geografis nih, tempat dari sebelumnya Mbak di Jakarta, benar? Iya betul. Di Jakarta dan di Lombok tercinta kita ini. Apa sih perbedaan signifikan dari orang-orangnya? Oke, terkait perbedaan signifikannya ya, lebih ke masalah bagaimana orang menanggapi masalah terkait kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental. Oke. Kalau di Jakarta mungkin karena mereka sudah terpapar banyak kayak gitu, dan akses untuk ke psikolog itu sangat lebih mudah. Yes. Jadi lebih pola pikirnya aja lebih beda aja sih dibanding kalau di sini. Kalau di sini kayak yang hal-hal yang bahkan terkait perkembangan anak aja itu sebuah hal yang sangat riskan kayak gitu untuk kita bahas di sini. Di sini? Iya. Oke. Nah itu teman-teman, udah 2024, gadget banyak, informasi di internet parah banyak banget. Cuman ini saya pribadi sebagai orang awam mengingatkan, jangan pernah self diagnose. Serius. Sekarang ini di sini ada Mbak Sophia, dan jelas di Siloam teman-teman bisa datang. Bahkan di BNN juga kita nyediain layanan psikolog. Teman-teman bisa isi formulirnya dan akan bisa konsultasi secara online. So, kalau ngerasa ada yang nggak baik, boleh searching, boleh kita cari tahu emang apa penyebabnya, ciri-cirinya apa, but please don't self-diagnose, karena itu akan sangat fatal kalau emang bisa salah nanti. Ya, benar ya Mbak? Betul. Nah, saya pengen tarik mundur sedikit, lupa tadi, saya tertarik Mbak, karena kebanyakan sekarang anak-anak muda tuh ngerasa agak apapun yang dibilang orang tuanya kayak kenapa diatur banget sih gitu. Saya punya hidup saya sendiri gitu. Iya kan? Iya kan, pahlawan-pahlawan kecil ini Indonesia generasi emas. Seberapa melekatnya sebenarnya terkait kesehatan mental dan parenting dari orang tua ke anak pas kecil? Oke, kalau sekarang mungkin ilmu tentang parenting sudah makin luas ya. Orang tua sekarang itu bisa mengakses dengan cara yang banyak banget caranya, baik itu ikut seminar, pelatihan, atau baca-baca di internet, nonton di YouTube, kayak gitu itu sangat bisa ya sekarang. Beda kalau yang dulu, orang tua dulu sangat awam. Jadi kalau orang tua dulu itu apa kata orang tua harus iya, J, kayak gitu, manut banget. Betul. Makanya kenapa kok sekarang kayak gitu orang tua generasi baru nih, generasi milenial, bahkan ada yang sekarang generasi Alpha yang sudah menikah ya, kayak gitu. Generasi Z loh, maaf, generasi Z. Alpha masih belajar, masih baby, masih SD ya, kayak betul, gitu. Betul. Generasi Z ini yang baru menjadi orang tua selalu, atau generasi milenial akhir selalu bilang ketika punya anak itu selalu bilang ke anaknya. Kalau kan kadang anak-anak sekarang sudah lebih kritis ya, kayak gitu. Kritis di mana? Kenapa kok bisa kritis? Karena ya aksesnya mudah banget mereka untuk mengetahui banyak hal. Akhirnya ketika orang tua ngomong apa, anak bilangnya berbeda kayak gitu. Terus orang tuanya menganggap bahwa anak ini pembangkang, bandel, kayak gitu kan, nggak manut kata orang tua kayak gitu. Padahal dulu ibu atau ayah kayak gitu ya. Biasanya selalu membanding-bandingkan. Ibu dulu, bapak dulu. Selalu kalau kakek atau nenekmu bilang A, ya ibu atau bapak bilang akan melakukan A kayak gitu. Kok kamu beda kayak gitu kan? Ya karena dulunya kayak gitu ilmu tentang parenting itu selalu lebih mendasar ke otoriternya ya, kayak gitu. Iya, kalau sekarang itu kan sangat luas ya Tara, kayak gitu, bahwa tidak bisa nih, harus demokrasi nih, kayak gitu. Harus dua-duanya harus open minded nih. Iya, kayak gitu. Atau kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, kapan orang tua harus tegas, kapan bisa lebih berdiskusi sebagai teman, kayak gitu. Nah, kenapa kok sekarang kayak gitu ya, orang tua sekarang atau anak-anak zaman sekarang bilangnya orang tua saya kok kayak gini ya, kayak gitu. Saya pengennya ini tapi orang tua saya nggak mau, kayak gitu. Iya, ya karena betul kan akan ada perbedaan gap dari generasinya dan zamannya, Mbak. Yang mana orang tua ini mungkin kayak gitu tidak begitu melek akan namanya gadget atau media sosial dan lain-lain, sedangkan anaknya sudah melek, merasa bahwa dia kok dibatasi kayak gitu, sedangkan di internet bilang nggak boleh. Kayak gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya perbedaannya.
Dan itu jadi lumayan sering kesalahpahaman sih Mbak. Kayak si anaknya jadi ngerasa paling tahu semuanya Iya. karena punya akses. Jadi kayak saya paling tahu segala macam, padahal lupa kalau ada ilmu yang paling penting namanya pengalaman ya. Iya. Nah, dan orang tuanya merasa kembali. bahwa gitu juga. Pengalaman is number one of the life. Jadi ya waktu dikasih tahu ada hal baru karena anak-anaknya dapat akses banyak, dia enggak bapak dulu kayak gitu. Jadi Betul, pasti selalu akan ya, membandingkan. ya. Jadi aku sih harus belajar. Jangan terlalu gegabah, harus belajar parenting dulu karena repot pasti ya, pusing pasti kalau nanti punya anak. Amin punya, semoga nyampe Mbak umurnya. Amin. Next, ini terkait mumpung lagi record dan ini bakal jadi konten dan sekarang lagi berdiskusi sama Mbak Sofia. Sekalian konsultivis boleh kali ya? Boleh kali ya. Saya penasaran sama sebenarnya kalau secara ilmiahnya atau secara dari sudut pandang psikolog sendiri, perasaan cowok yang ngerasa sebenarnya kalau lagi di rumah di kamar gitu, kalau udah selesai semua hari-harinya ngerasa kok ada yang salah atau ngerasa kayak saya nggak baik-baik aja deh gitu. Itu pasti ngerasa kok. Tapi kenapa sih cowok-cowok ini, khususnya kita-kita yang masih Gen Z atau kita-kita yang di lumayan agak timur ini sangat nggak mau gitu ngerasa atau ditahu sama siapapun kita tuh kenapa-kenapa gitu. Kayak harus tetap tegar, bugar dan selalu happy mau ketemu siapapun gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi itu gimana sih? Itu benar atau salah atau kayak gimana sih? Ya jadi sebenarnya gini Tara, kayak gitu terkait perbedaan mengenai gender pertama. Yes. Ya, gender. Kalau di budaya kita nih kayak gitu bahwa perempuan itu boleh mengekspresikan emosinya dengan berbagai macam cara, sedangkan kalau laki-laki itu nggak boleh kayak gitu ya. Laki-laki itu harus kuat, tegar kayak gitu, nggak boleh lemah kayak gitu ya, karena nanti akan sebagai imam, pemimpin dan lain-lain. Ya, kalau di budaya kita selalu diajarkan seperti itu. Padahal mau itu perempuan ataupun laki-laki, mereka merasakan semua emosi karena sebagai individu merupakan sebuah orang, ini individu nih, manusia nih kayak gitu. Pasti punya yang namanya emosi. Kayak gitu. Dan emosi itu valid loh kayak gitu. Ketika sedih, Tara ngapain kalau sedih? Oh, kalau saya pol-polan, Mbak. Maksudnya nggak pernah denial kalau lagi sedih, berarti saya jarang sih yang sedih kayak sudah ayo udah kita happy segala macam. Saya pol-polan, saya nikmatin sedihnya sih kalau saya biasa di rumah. Betul. Kalau laki-laki kadang kan kalau waktu masih kecil tuh jatuh nangis kayak gitu kan sama orang tua, ngapain nggak boleh nangis, sudah nggak apa-apa kayak gitu kan. Padahal ketika merasakan sakit kita sedih dan butuh menangis itu boleh loh kayak gitu, boleh loh kayak gitu. Cuma mungkin kayak gitu, mungkin orang-orang tua kita di yang generasi-generasi sebelumnya itu masih kurang paham aja kayak gitu, bahwa setiap emosi yang dirasakan baik anak itu perempuan ataupun laki-laki itu valid loh dan boleh loh diluapkan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan gitu. Jadi sah-sah aja dong ya? Boleh. Dan wajar dan tidak seharusnya kita malu untuk kalau kita ngeliatin kita lagi sedih atau kita lagi tidak baik-baik saja ya. Karena mungkin kalau kita cowok nangis kayak gitu, ya kok lembek banget sih kayak cewek kayak gitu ya. Badannya gede, nge-gym tiap hari, putus nangis gitu kan kayak. Padahal wajar loh. Tapi it's okay kan? Gitu. It's two different things, muscles and heart. Beda itu badan sama emosi itu sangat yang berbeda. Jadi kayak jangan langsung ngeklaim gitu loh, berurat dikit nggak boleh, lemah itu boleh, tahu. Ya, oke itu tadi masa kecil udah, parenting udah. Kita geser sedikit ke dunia pekerjaan. Nah, ini sangat banyak perdebatan, Mbak. Dan beda-beda juga sih kerjaannya. Ada corporate, ada wirausaha, entrepreneur segala macam. Cuman ada tips nggak sih sebenarnya kalau dari dunia psikolog untuk para pekerja atau apalagi generasi sandwich ya, berat ya hidupnya ya, nggak ada nafas sedikit, ngap-ngapan terus tiap hari. Ada nggak sih tips untuk sedikit terhindar dari burnout, terus sih kayak gimana sih gitu, agar kita tetap di posisi aman walaupun kerjaan memang sangat-sangat numpuk. Sekarang sangat digerakkan namanya work-life balance ya. Work-life balance. Campaign-nya sih benar, Mbak. Gitu. Iya, betul. Work-life balance. Tapi kenyataannya
pasti akan ada yang namanya lebih tinggi nih dibanding salah satu dibanding work, life atau balance. Work atau life ini kayak gitu kan, work atau life ini. Yang mana yang lebih tinggi kayak gitu. Pasti presentasinya akan ada yang lebih tinggi, akan ada yang lebih rendah. Entah itu nanti work, entah itu nanti life kayak gitu. Tapi yang jelas kayak gitu, work dan life ini pasti akan selaras. Harus saling membantu. Mau misalkan worknya kayak tadi, kenapa kok bisa orang sampai burn out kayak gitu? Karena lebih mungkin tinggi. tuntutan pekerjaannya tinggi, life-nya dia nggak jalan. Mungkin life-nya kehidupan pribadinya, ketika di rumah misalkan sudah berkeluarga, entah itu suami atau istrinya tidak mendukung, tidak ada namanya kesinambungan, atau misalkan ketika libur itu tidak ada aktivitas yang menyenangkan untuk dirinya. Healingnya kurang ya. Iya, sebenarnya bukan healing sih kayak gitu. Rekreasi kayak gitu ya. Rekreasi. Jadi itu hal-hal tersebut tuh kurang kayak gitu. Jadi nggak balance nih kayak gitu. Padahal sebenarnya masalah balance tuh sangat bisa dibalancein kayak gitu. Betul, dan nggak mesti harus presentasinya 50-50, enggak. Adil nggak selalu gitu. Kayak gitu sih rumusnya ya. Atau misalkan life-nya lebih tinggi kayak gitu. Terus work-nya lebih dikit. Nah, tapi ternyata lebih banyak masalah nih di life-nya kayak gitu. Kayaknya sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Yang penting bagaimana kita mengelola ketika ada hambatan-hambatan, cara untuk menyelesaikan satu hambatannya seperti apa dulu kayak gitu. Kita pribadinya seperti apa, kita harus paham ke diri sendiri bahwa saya itu tipenya yang seperti ini nih kayak gitu. Ketika ada masalah harus diselesaikan langsung. Atau ada juga tipe yang ketika ada masalah, kita hold dulu nih, saya tunggu tenang dulu, baru kita hadapi masalahnya. Itu tipikal manusianya berarti kayak gitu kita harus paham dulu nih, tipikal orangnya seperti apa. Ketika kita menghadapi masalah, terutama di pekerjaan, dituntut sama atasan kayak gitu, pasti kan selalu ada tuntutan-tuntutan, namanya juga bekerja kayak gitu kan. Itu tuh gimana tuh kayak gitu, ketika atasannya bilang A, B, C, D, E, tugasnya banyak, kita tipikalnya seperti apa ketika dimarahin, kena bukan dimarahin ya, tapi lebih kena teguran kayak gitu. Kita tipikalnya seperti apa? Jadi baper kayak gitu. Ketika baper harus gimana nih kayak gitu. Enggak kayak gitu. Aku tipenya yang ya udah santai aja kayak gitu kan, akan aku hadapi nih atasanku kayak gitu ya. Dia harus paham kayak gitu. Karena biasanya kalau kita burn out itu kita nggak paham sama diri sendiri. Nah itu menarik. Itu menarik dan rata kayaknya bukan orang deh, kayak aku juga deh. Agak susah sebenarnya untuk aku sendiri, agak susah sebenarnya untuk ngeklaim aku adalah orangnya ini, aku suka ini, aku nggak suka ini gitu. Itu agak lumayan susah dan bener atau enggak ini Mbak? Itu adalah hal yang akan selalu berubah-ubah tentang diri sendiri. Ya bisa jadi berubah sebenarnya kayak gitu. Cuma kayak gitu kita bisa lihat perubahan tuh nggak langsung drastis. Signifikan nggak kayak gitu. Jadi bisa ada tahapan-tahapannya. Nggak mungkin kan hari ini yang misalkan tipenya yang A, tiba-tiba minggu depan langsung B kayak gitu kan. Itu sangat tidak mungkin. Biasanya perlahan ada perubahan, masih ada kesamaan kok, tapi ada perubahannya di bagian apa nih kayak bergeser sedikit gitu ya. Iya. Jadi nggak yang signifikan 100% langsung berubah. Nah itu kalau kita melihat kok ini 100%-nya berubah. Nah itu yang perlu kita waspadai ya kayak gitu. Lumayan besar itu ya. Iya, ada signifikan ya. Mulai ini nih kayak gitu. Harus assessment nih kayak gitu. Yuk. Oke. Lumayan ya, lumayan berat ya. Oke lanjut. Belum. Masih banyak yang mau saya tanyakan. Oke, kita kalau dari tadi mungkin ngomonginnya tanda pencegahan kan, dan bagaimana kita mengenali itu gitu. Nah, how about kalau kita udah mulai masuk agak ke tengah gitu, kayak kita udah ngerasa ada yang salah, tapi dengan PD-nya kita kayak ya udahlah, gue liburannya sembuh kok, gue party sembuh kok gitu. Dan kan kita lumayan takut ya ngelihatnya kayak yang salah tuh di dalam gitu, yang diobatinnya pakai minum, pakai drugs maybe gitu. Dan itu tuh gimana itu kayak Mbak sendiri sebagai psikolog tuh apa kira-kira yang bisa dilakuin? Apakah kita emang harus ekstra untuk menghimbau atau gimana? Iya, sebenarnya sekarang kayak gitu.
kerja dikit langsung healing ya. Stres dikit langsung ciao. Ciao Bali. Ya, betul sekali. Relate. Dikit-dikit story, oh udah di sini kayak gitu kan. Kok sebenarnya konteks healing sih yang perlu kita perbaiki kayak gitu. Definisi healing itu sendiri sebenarnya kan kalau healing sendiri bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau sumber-sumber masalah yang sedang kita hadapi kayak gitu kan, dengan cara yang berbagai macam, banyak caranya, setiap individu itu berbeda. Mungkin salah satunya itu tadi rekreasi kayak gitu kan. Nah tapi sebenarnya rekreasi itu distraksi kan Mbak? Lebih kayak oke, aku butuh tenang, perasaan tenang, perasaan happy dulu kayak gitu. Apakah masalahnya selesai? Belum. Tidak. Cuma ditinggalin bentar aja. Betul. Di kamar. Hold aja nih, hold iya, kayak gitu. Hold betul. Bentar kayak gitu. Jadi proses healingnya itu pasti butuh waktu kayak gitu. Nggak ada namanya pulang party atau pulang dari Bali kayak sober gitu. Dikit masalah kelar, nggak mungkin. Enggak, kayak gitu ya. Mungkin iya oke, dalam 1 minggu nih ngerasa happy terus, tapi ketika nanti ke-trigger dengan sumber masalahnya itu kayak gitu, bisa jadi balik lagi kayak gitu. Makanya kita harus paham dulu nih sebenarnya healing itu seperti apa sih kayak gitu. Karena sekarang dikit-dikit bilangnya healing, padahal sebenarnya apakah itu benar healing atau enggak? Ini penting nih. Ini penting Mbak untuk dikasih tahu ke para penonton kita kalau beda guys, liburan atau shopping atau mantai atau ngalam sama arti healing sebenarnya gitu. Benar, kita untuk mikirin solusi yang paling tepat dan segala macam, benar kita butuh ketenangan. Kita nggak boleh mikirin terlalu gegabah, lagi emosi atau lagi sedih atau lagi happy banget, malah itu sebenarnya kurang disarankan. Jadi pasti butuh ketenangan yang pas supaya kita dapat solusi yang benar. Cuman dengan teman-teman ngerasa healing itu adalah jalan-jalan, ya mungkin happy di kala jalan-jalannya gitu. Tapi waktu pulang teman-teman udah capek, habis uangnya jalan-jalan, nyampe rumah bingung lagi. Uangnya habis kayak gitu ya. Jadi healingnya adalah after kita dapat ketenangan yang kita butuh, kita harus pikirin habis itu ngapain, habis itu gimana, apakah saya butuh pertolongan lebih lanjut atau gimana gitu ya Mbak ya? Iya betul. Nah untuk pertanyaan selanjutnya saya pengen membahas stigma yang jangan stigma. Saya mau jadi orang awam dulu deh. Apalagi tadi ada cluenya kan kalau bedanya di Jakarta sama di Lombok. Kalau di Jakarta informasi ada di mana-mana gitu. Bahkan di tiap puskesmas pun ada layanan poli jiwa ya. Kalau di Lombok sendiri, mungkin yang nonton sekarang juga kayak pengen jadinya Mbak kayak, mungkin saya bisa ya. Mungkin saya ngerasa nggak baik-baik aja dan saya butuh kayak ngobrol untuk konsul gitu. Itu gimana sih Mbak caranya? Sebenarnya kalau mungkin kayak gitu di kota-kota besar ya kayak gitu, akses untuk ke psikolog itu lebih mudah kayak gitu kan. Terutama kayak misalkan di Jogja itu salah satu pencetus di puskesmas harus ada psikolog kayak gitu. Jadi rata-rata puskesmas di Jogja itu punya psikolognya masing-masing, psikolog klinis. Nah kalau di Jakarta juga sudah hampir banyak tuh psikolog-psikolog di puskesmas. Tapi kan kalau di Jakarta banyak banget biro-biro psikologi atau layanan klinik-klinik psikologi, bahkan di rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah ataupun swasta itu sudah ada psikolog-psikolognya. Nah sedangkan kalau di Lombok kayaknya memang masih agak terbatas ya kayak gitu. Layanan psikolog, alhamdulillahnya BNN sudah punya nih kayak gitu, punya layanan psikologinya, layanan konsultasinya dengan psikolog langsung. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan teman-teman mau mengakses ke psikolog langsung, mau konsultasi kalau di terutama di di provinsi NTB kayak gitu, bisa cari psikolog IPK kayak psikolog gitu. IPK itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Gitu berarti kesatuannya. Betul. Jadi organisasi profesi yang mana menaungi psikolog-psikolog klinis kayak gitu. Jadi teman-teman bisa akses dari sana, bisa cari kira-kira di Kota Mataram ada siapa aja nih. Beliau ini kayak gitu, psikolog-psikolog ini tuh berprakteknya di mana aja sih kayak gitu. Berarti bukan dihubungin langsung japri ya. Dilihat dia prakteknya di rumah sakit mana atau gimana. Apakah dia berpraktek pribadi ataupun di rumah sakit. Kalau di Mataram setahu saya itu ada kalau rumah sakit ya kayak gitu, di rumah sakit Provinsi NTB, RSUD, kemudian Siloam. Kemudian kalau puskesmas masih belum ada kebetulan. Sama sekali belum ada. Sedang dicanangkan, cuma masih proses kayak gitu ya. Kita doakan semoga cepat terrealisasi untuk psikolog di puskesmasnya supaya teman-teman lebih mudah untuk mengakses
kayak gitu untuk mengakses psikolog. Oke. Dan jadi teman-teman juga bisa kok searching biro psikologi di Mataram atau biro psikologi di NTB. Itu pasti lumayan banyak yang muncul. Gitu. Next. Ini agak geser untuk ringanin dulu dikit kayak terlalu lumayan berat ya. Panas ya. Ya lumayan agak keringetan dikit. Belum haus aja nih. Ada nggak sebenarnya bedanya konsultasi online dan offline, Mbak? Oke, sebenarnya namanya konsultasi bisa kita lakukan bagaimanapun caranya. Mediumnya ya. Terutama semenjak pandemi ya. Iya, karena betul kayak banget. gitu bahwa ketika kita pandemi itu semua akses kan dibatasi kayak gitu hingga akhirnya kita cuma bisa melakukan konseling atau konsultasi secara online. Bedanya apa? Sebenarnya mungkin kayak gitu ketika banyak beberapa orang atau individu yang masih merasa takut untuk bertemu orang, mungkin akan lebih nyaman menggunakan konseling secara online kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang merasa bahwa kayaknya nggak bisa nih, nggak ngena nih kalau online kayak gitu. Jadi pengennya offline aja kayak gitu, luring. Atau bahkan ada beberapa yang memang mungkin terapi-terapi yang kita lakukan secara psikoterapi kayak gitu agak susah kalau dilakukan secara online. Jadi memang harus enaknya secara offline. Soalnya banyak temanku yang kayak ngomong konsultasi online tuh agak kurang leluasa gitu. Banyak yang bilang kayak kalau offline tuh enak, bisa ceritain A sampai Z, nyaman segala macam gitu. Belum lagi terkendala koneksi ya kayak gitu. Kadang tuh suka kadang lagi cerita apa, psikolognya kayak yang tadi dia cerita ya putus-putus kayak gitu. Jadi harus ngulang. Padahal kayak gitu ketika sedang emosinya lagi keluarin kayak gitu, lagi enak cerita, tiba-tiba koneksinya ngadat kayak gitu, harus ngulang lagi. Nah itu juga pasti klien itu kan ngerasa nggak nyaman sih. Momentumnya rusak gitu waktu lagi cerita, benar sih. Oke. Ada pernah nanganin case couples nggak? Case couples. Lagi marak tuh sebenarnya. Iya, betul. Konsultasi online berdua tuh Zoom. Dokter, ada satu pasangan gini. Ya Mbak, jadi salamin. Itu pernah ngalamin nggak? Pernah nanganin nggak Mbak? Kalau konseling couple lumayan beberapa kali kayak gitu ya. Ceritanya sebenarnya unik-unik juga. Ada yang masih married, ada yang sudah married, ada yang masih belum kayak gitu. Jadi biasanya atau bahkan ada yang konseling pranikah. Butuh banget, betul. Iya betul. Sebenarnya konseling pernikahan itu sangat dibutuhkan. Ngecek terkait kesiapannya, bagaimana pola komunikasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi sesama calon mempelai perempuan dan laki-laki ini sama-sama paham bagaimana calon pasangannya ini secara utuh kayak gitu, dan bagaimana mereka nanti akan mencari jalan tengahnya ketika lagi ada masalah dan lain-lain atau ketika pengambilan keputusan. Nah itu penting banget sebenarnya. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa hal tersebut nggak perlu deh kayaknya kayak gitu. Mungkin karena tidak memungkiri ya Tara bahwa konseling pernikahan itu sangat mahal sebenarnya. Beda ya ininya. Betul, rate-nya akan berbeda. Boleh di-spill? Aduh. Kalau kemarin di Jakarta rata-rata itu kan biasa dia paketan tuh Tara kayak gitu. Paketan berapa kali pertemuan tuh rata-rata di sekitar 4 juta ke atas. Itu tapi untuk rumah tangga yang asli apakah mahal? Tidak deh. Ya. Karena kemapanan bukan hanya tentang uang kan. Betul. Nah kalau di sini saya masih agak kurang paham ya untuk konseling pranikah itu berapa kalau di Lombok kayak gitu. Tapi rata-rata kalau misalkan konseling pasangan kayak gitu, pasangan entah itu yang sudah berumah tangga, sudah menikah atau yang belum, misalkan sekedar cuma pacaran, itu biasanya di kisaran 500-an sih kayaknya kayak gitu ya kalau di sini. Soal berdua kan ya. Betul. Nah biasanya kalau masalah sebenarnya sangat luas banget ya, misalnya di pernikahan ya terkait masalah mereka komunikasi, banyak kan komunikasi, ngerasa bahwa dia nggak dihargai dan lain-lain, atau bahkan masalah-masalah terkait perselingkuhan. Kayak gitu itu sering banget tuh muncul kayak gitu. Nah kalau biasanya couple konseling yang belum menikah itu ya biasanya yang sering banget kayak gitu yang datang itu karena masalah perselingkuhan kayak gitu. Jadi agak lucu juga. Agak lucu ya, belum nikah selingkuh bukannya diputusin malah. Iya betul.
datang konseling. Sayang banget berarti ya pasangannya kayak daripada tinggalin kamu mendingan kamu saya sembuhin sini. Iya betul. Jadi ya sekarang itu gini, konotasi mengenai bukan konotasi ya, tapi lebih ke bagaimana mempersepsikan pasangan itu sangat banyak marak kayak tadi self diagnose yang Tara bilang di awal gitu, jangan self diagnose. Nah biasanya individu-individu yang ngajakin pasangannya ini buat konseling itu mendiagnos duluan nih pasangannya kayak gitu. Kayak dia kena ini. Iya jadi betul. Biasanya tuh muncul ya karena perselingkuhan yang lain kayak gitu. Nah biasanya itu yang paling sering diucapin tuh NPD. NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder. Kayaknya nih pasangan saya nih, pacar saya nih kayak gitu, atau suami saya atau istri saya nih ini nih NPD kayak gitu. Dia tuh ciri-cirinya kayak gini kayak gitu. Langsung disimpulin ya tuh ya Mbak ya. Betul, padahal kayak gitu belum tentu nih kayak gitu. Jangan-jangan dia cuma emang pengen cari perhatian aja dan lain-lain, belum tentu NPD. Jadi lebih seringnya seperti itu sih Tara. Karena salah satu pasangan yang self diagnose karena gitu, tapi itu kalau menurut aku ya Mbak itu bentuk peduli ya sih sebenarnya di luar dari salahnya dia self diagnose segala macam. Cuman untuk pilihannya akhirnya dibawa ke yang lebih ahli itu menurutku udah lumayan bagus betul. Kok. Udah sebuah kemajuan. Betul banget gitu. Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir aku terkait masalah couples ini. Gimana kalau ini aku bermisal aja ya, kita tadi case aja ya. Kalau misalkan lagi ada ada satu couples lagi konsul, terus ternyata salah satu pasangannya mengalami sedikit gangguan mental gitu. Waktu lagi konsul dan hasil konsulnya itu berarti kedua pihak berarti Mbak ya, maksudnya dari yang mendapati gangguan dikasih tahu A dan yang pasangannya untuk apa ya bahasanya ya, mirip kayak gitu atau menangani secara orang awam gitu loh, bukan yang psikolog. Itu juga dikasih tahu juga nggak sih sebenarnya? Iya, kalau couple counseling pasti akan diinformasikan kayak gitu. Iya. Biasanya kalau couple counseling terutama yang misalkan ya bener-bener kasusnya kayak gitu. Contohnya kasus mau perceraian kayak gitu kan. Misalnya ada couple counseling tuh. Nah, walaupun misalkan kita counselingnya one on one kayak gitu. Jadi satu-satu kayak gitu, tapi nanti akan ada satu waktu yang kita akan gabung bareng-bareng. Kita akan sampaikan juga hasilnya bareng-bareng, jadi kita saling paham. Oh ternyata kayak gitu si cowoknya kayak gitu. Kenapa begini? Karena ini. Terus oh ceweknya kayak gini karena ini. Gimana menurut pandangan kalian kayak gitu? Apa yang bisa kalian lakukan sebagai pasangan kayak gitu kan, sebagai couples kayak gitu. Misalkan masalahnya yang masih yang oke lah ini masalah biasa kayak gitu, belum sampai ke perceraian dan lain-lain. Apa nih misalkan ternyata yang misalkan yang punya masalah ini si suami kayak gitu. Istrinya kayak yang nggak terima suaminya seperti itu kayak gitu. Tapi ketika mungkin sudah melakukan couple counseling, akhirnya istrinya lumayan paham mengenai kondisi suaminya, nanti bisa tuh didiskusikan kayak gitu bahwa nanti sebagai sebuah keluarga kecil kayak gitu, pasangan apa nih yang bisa kita sama-sama saling bantu. Diajak kooperatif semuanya berarti ya. Makanya dibutuhkan yang namanya couple counseling. Karena hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Betul. Kita juga udah ngobrol lumayan panjang. Aku pengen Mbak Sophia kasih quotes of the day khusus hari ini. Quotes of the day quotes ya. Bukan pesan nih, quotes nih. Untuk sesuai dari tema kita kesehatan mental sedunia. Dari ini ke penonton-penonton LPG. Silakan Mbak. Sehat mental itu sebenarnya sangat wajib dimiliki oleh setiap orang ketika sudah merasakan tidak sehat kayak gitu. Sadari bahwa itu diri kamu, bukan orang lain. Tidak apa-apa kok merasa tidak sehat itu. Yang penting kamu terus berusaha untuk menjalani kehidupanmu seperti sedia kala. Nanti dipotong TikTok tuh ya? Boleh. Guys, that's it episode LPG kali ini. See you in the next episode of LPG. Goodbye. Bye-bye.